Udah banyak nih ternyata yang join. Karis Rode udah join ya. Sorry ya agak terlambat lagi cek-cek sinyal tadi barusan. Halo, selamat malam Ninda Mui 86, Weli Barseba, Kanaya 93, Aditya Putra 1002. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani yang ngomongin soal topik-topik psikologi, love, life, and beauty. Dan malam hari ini kita bakalan ngobrol santuy lagi. Seperti biasa, Kak Rani nggak akan sendirian. Akan ditemani oleh seorang wanita cantik. Iya, siapakah dia? Beliau ini masih muda, banyak prestasinya, keren, kece, smart, pinter, terkenal, fansnya banyak, terus kemudian aktif berorganisasi, aktif banget, banyak kegiatan gitu ya. Nanti kita bakalan ngobrolin topik soal ini nih. Udah Kak Rani. Ya, Kak Rani pin ya. Topiknya malam hari ini adalah membangun inner beauty itu dari dalam. Jadi cantik itu nggak cuma luarnya aja. Dan ini topik yang akan sangat berguna, bukan cuma buat teman-teman yang cewek aja yang cantik, tapi juga buat teman-teman cowok. Ini juga sangat-sangat penting banget ya. Karena inner beauty itu bisa berlaku untuk laki-laki dan bisa berlaku untuk perempuan gitu ya. Nah, nanti selama 1 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti waktu Indonesia Barat, kita bakalan ngobrol seru, santuy, tapi tetap mengedukasi buat teman-teman semuanya bareng sama Kak Rani. Dan malam hari ini tamunya Kak Rani adalah Kakak Karis Rode. Iya. Ini sudah ada Berta Siregar. Halo Mbak Berta, Daniel Darmono, selamat malam. Saya langsung invite ya, sudah nggak sabar. Ini tamunya cantik bin Sakti. Ya, dan buat teman-teman, nah nanti jika Anda merasa, halo, cepet banget responnya, udah gak sabar ini kayaknya nih. Ibu, gimana ya manggilnya Kak? Halo, Kak Rani. pakai headset Kak? Rusak iPhone-nya, lagi rusak earphone-nya. Jadi begini, Oh, oke. suaranya Tapi kenapa? suaranya jelas gak? Jelas, cuman agak keputus-putus aja sedikit, tapi jelas kok, nggak apa-apa. Oh iya, apa ya? Oke, ya Kak Karis. Iya. Malam ini kita bakal ngobrol santai ya sama Kak Rani 1 jam ke depan. Topiknya kita akan membahas tentang inner beauty, seru banget nih ya. Seru banget. Oh, seru banget dong. Dan ini topiknya bukan cuma buat cewek aja ya, tapi buat cowok juga penting banget karena kita harus tahu inner beauty itu apa dan bagaimana cara memancarkan inner beauty dari dalam untuk menarik cinta yang lebih banyak dalam hidup kita. Setuju ya? Yes. Luar biasa. Oke, saya menyapa dulu ya. Ini sudah ada Kanaya 93, halo. Terus ada Rizka Andriani, Halo. Daniel Darmono, selamat malam Kak. Selamat malam juga. Halo. Octavia Rosari 131, Octavia Rosari 31, Christina Chun. Iya, oke. Terus, nah lanjut lagi. Kak Karis, ayo tunjukkan pesonamu, perkenalkan dulu dirimu. Nama, panggilan, akun Instagram, kegiatan saat ini, lagi kuliah atau apa? Ayo kenalan dulu dong. Baiklah, perkenalkan nama saya Karis Oneti Rode. Umur saya sekarang 19 tahun, November nanti baru 20 tahun ya. Saya kuliah Universitas Aki, ambil jurusan psikologi dan ini dosen saya. Yes. Untuk kegiatan hari kan sekarang udah selesai UAS nih. Ya. Teman dia lagi buat film jadi bantuin kayak gitu. Ada project. Oh. Terus kemarin bentar lah. Terus kemarin tuh juga ada jualan kecil-kecilan, jualan snack kayak gitu sehari-harinya. Oh, oke. Wah, ceria banget sih Kak Karis malam ini. Berbinar-binar gitu auranya. Ibu. Gimana sih? Iya. Kak Karis, tapi suaranya nggak keputus-putus tuh. Kadang-kadang suka hilang-hilang sendiri suaranya, Kak. Agak hilang-hilang ya? Gimana ya? Iya. Apa saya perlu keluar dulu? Nah, sekarang enggak tuh. Sekarang enggak. Tapi tadi hilang-hilang. Ya, agak hilang-hilang ya. Oke. Wah, Kak Karis, bentar lagi jadi artis dong, ikutan syuting film gitu. Itu film kecil, Bu. Film kecil. Siapa tahu jadi viral, nanti jadi besar. Amin. Ntar kalau udah jadi artis, jangan lupa sama kita-kita ya. Iya dong ya, nggak boleh lupa ya. Gimana nih, kuliah lancar? Tuhan lancar. Kuliah lancar? Lancar, oke. Tugas-tugas sudah semua. Oke, ya.
lumayan bisa bernapas lega ya. Sekarang mulai bisa beralih ke aktivitas yang lain ya. Mana nih gitu. Kak Karis kadang-kadang suaranya masih agak putus-putus sih di kadang-kadang aja. Iya, gimana Mungkin ya? sinyal kali ya. Iya kali sinyalnya. Gimana yang lain? Kak Karis, iya, yang nonton komentar dong, suaranya keputus-putus nggak nih? Dan kalau ada pertanyaan seputar inner beauty dan nanti tentang pembahasan kita langsung ya di komen ya, teman-teman ya. Kak Karis nih berarti sekarang lagi ada di mana dan aslinya dari mana sih? Lagi ada di Sintang, Kalimantan Barat. Nah, Oke, aslinya Sintang ya, Kalimantan Barat ya berarti ya. Oke, katanya kalau cewek-cewek Kalimantan itu cantik-cantik ya, bener nggak sih? dong. Kenapa? Kenapa bener ya? Ya benar, cantik-cantik orang Kalimantan. Bener ya? Ya. Oh ya. Iya sih, kayaknya cewek-cewek Kalimantan nggak ada yang jelek tuh sepanjang yang saya kenal. Cantik kita, ya. Nah, tapi setuju kan kalau cantik itu harus dari dalam ya, bukan cuma dari luarnya aja ya, Kak Karis ya. Setuju banget. Setuju ya, setuju. Oke. Nah, sesuai nih sama topik tema kita malam hari ini. Oh ya nih, saya sekalian info buat teman-teman. Nanti di tanggal 30 Juni ya, teman-teman ya, saya Kak Rani bersama dengan Bunda Sukmawati. Jadi nanti akan mengadakan teman-teman mengenai membangun inner beauty dari dalam. Aduh, malah keputus. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu lagi. Jadi mengenai membangun inner beauty itu dari dalam, gimana caranya, tekniknya, aplikasinya, dan lain sebagainya. Pastinya kelasnya bakal fun banget karena saya dan Bunda Sukma akan menjadi pembicaranya, moderatornya. Nanti kelasnya akan melalui Zoom. Yang penting teman-teman follow aja dulu akun Instagram saya dan nanti informasinya akan saya update kemudian. Jadi tanggal 30 Juni ya, save dulu ya tanggalnya ya. Bakalan ada kelas webinar tentang membangun inner beauty dari dalam, lengkap banget soal teknik-tekniknya semuanya. Oke, saya akan invite lagi. Ini kayaknya masalah jaringan ya, Kak Karis ya, agak keputus-putus nih jaringannya. Nah, oke, muncul lagi. Gimana sinyal? Jaringannya kurang bagus ya tadi ya? Oh, kalau enggak mau coba ganti HP dulu coba. Oke, siap. Iya, suaranya agak keputus-putus, Kak. Kasihan pendengarnya nanti tidak bisa mendengar suara emasnya. Oke, sambil Kak Karis siap-siap, saya mulai bahas dulu ya mengenai inner beauty itu apa ya, biar teman-teman makin paham nih inner beauty itu apa dan apa sih tujuan kita membahasnya malam hari ini. Oke, so teman-teman, saya sebagai seorang psikolog nih yang sudah sekitar 5 tahun ya berpraktek ya, konseling, ketemu dengan berbagai klien dan lain sebagainya, orang-orang dari macam-macam suku, latar belakang atau apapun itu gitu, banyak banget nih, terutama perempuan ya, terutama wanita ya, prosentasenya sih nggak tahu ya, mungkin laki-laki juga sebetulnya mengalami krisis semacam ini, problem dan konflik semacam ini, tapi kebanyakan wanita yang datang untuk mengeluhkan, karena mungkin wanita itu lebih open ya untuk menceritakan permasalahannya dibandingkan laki-laki. Jadi seringkali masalah inner beauty ini jadi satu penghambat atau pengganggu kepercayaan diri seseorang, teman-teman. So, ketika kita merasa tidak percaya diri, kita merasa tidak yakin dengan diri kita sendiri, akan banyak potensi-potensi yang tidak bisa keluar dari diri kita. Nah, makanya malam hari ini, Kak Rani pingin banget membahas secara spesial, ayo keluarin inner beauty gitu. Cantik itu bukan cuma dari luarnya aja. Iya sih, ada beberapa orang yang memang udah cantik dari sononya, cantik dari jam apa? Dari bawaan orok gitu, istilah kalau bahasa Jawa. Jadi cantiknya tuh udah dari lahir gitu ya. Ada orang-orang yang dianugerahi kecantikan emang dari lahir. Dan sekali lagi kecantikan tuh subjektif ya teman-teman ya, relatif banget. Menurut Kak Rani mungkin kecantikan itu standarnya begini. Tapi mungkin buat teman-teman kecantikan itu standarnya beda lagi gitu. Ada orang yang merasa cantik itu badannya harus berisi misalkan gitu. Ada orang merasa cantik itu harus langsing gitu kan, ala-ala model gitu kan, kakinya harus panjang dan lain sebagainya. Jadi cantik itu relatif dan sangat subjektif. Tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang cantik yang dari sisi luar, tapi kita akan bahas cantik yang dari dalam. Gimana sih cara memancarkan inner beauty kita sehingga kecantikan atau ketampanan kita dan pesona kita akan keluar dari dalam dan bukan cuma dari luar aja. Jadi kalau hanya make up, polesan dan lain sebagainya ya itu kecantikan dari luar. Tapi gimana
caranya kita menampilkannya di dalam. Kita akan bahas 1 jam ke depan. Oke, nanti kalau Kak Karis udah datang lagi, ini dia. Sinyalnya datang dan pergi ya, maaf ya teman-teman ya. Oh iya, ini saya akan sapa lagi ya. Halo, 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 halo. Bu, Saya gimana Kak? lupa kata sandinya, jadi harus dari Facebook. Jadi kayak gini aja bisa kali ya? Oke. Sekarang suaranya malah nggak keputus-putus nih sekarang. Nggak putus-putus. Ya, udah bagus Ya, berarti. oke kok. Ya, saya menyapa dulu ya, Kak. Ada Darmatri, ada Yuda Pratama, Christina Chun, halo. Halo. Handietal, ya ada Agustinus Toras, ada Pejos 17, ada Sharon Blesinta Putri, ada Kristo, Adil Yonatan, Saul Yuktavia, Viana Inggolan, Indra Sopa, Gerald CD Lubis, Antoni Chandra, Sibaraniman. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang udah gabung ya. Wah, ini kayaknya buffering lagi nih sinyalnya Kak Karis. Tapi it's okay, saya tetap akan lanjut ya teman-teman ya. Suka ini ya buffering sinyalnya ya Kak Karis ya. Suaranya hilang Kak. Iya. Aduh. Ya, suaranya hilang Kak. Oke, kita akan bahas dulu ya teman-teman ya. Jadi inner beauty itu apa? Kita harus pahami dulu. Ini juga yang ada baru bergabung si Baraniman dan Ilaludin 24. Oke, selamat bergabung. Yes, jadi ada sebuah jurnal yang mengatakan tentang apa sih inner beauty itu gitu ya. Jadi ada seorang filsuf, langsung aja ya Kak Karis ya. Jadi ada seorang filsuf di zaman dahulu kala gitu yang namanya Plato. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya karena Plato ini karya-karyanya luar biasa banget. Beliau ini seorang pemikir. Nah, beliau mengatakan sebetulnya orang yang cantik itu karena moralnya yang baik. Teman-teman setuju nggak nih? Orang yang cantik atau punya inner beauty itu karena moralnya yang baik. Baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Jadi tanpa seseorang punya moral yang baik, itu seseorang belum bisa dikatakan punya inner beauty. Setuju ya Kak Karis? Jadi inner beauty itu adalah tercermin dari moral kita. Banget. Dan moral tentu saja bisa ditambahkan dari banyak hal ya, bisa ditunjukkan dari banyak hal ya. Salah satunya kecerdasan juga pengaruh ya Kak Karis ya. It's okay sih, nggak semua orang dilahirkan dengan kecerdasan yang oke gitu ya. Tapi ketika Anda berbicara, ketika Anda bersikap, ketika Anda berpikir gitu, orang lain akan melihat Anda, wah ini orang ini cerdas nggak ya gitu. Dan kecerdasan itu bisa dibangun kok. Jadi nggak harus kecerdasan itu bawaan dari lahir, kita harus punya IQ yang tinggi, kita harus smart dari sononya, nggak juga gitu. Kita bisa punya banyak pengetahuan, kita bisa update hal-hal ilmu-ilmu terbaru. Jadi ketika seseorang berbicara dengan kita, kita akan tampak cerdas di mata orang lain. Nah, itu aspek yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, inner beauty akan tampak dari semangat hidup kita, teman-teman. Setuju nggak nih Kak Karis? Seseorang yang semangat, seseorang yang punya gairah kehidupan, seseorang yang optimis, itu akan kelihatan lebih lebih charming di mata orang lain atau di mata lawan jenis. Meng-attract teman-teman, meng-attract pasangan, meng-attract hal-hal luar biasa dalam hidupnya karena punya semangat gairah kehidupan yang luar biasa gitu. Jadi orang lain melihat dia, semangat banget sih ini orang gitu. Kok seru kayaknya deket sama dia, kayak gitu ya. Terus kemudian juga ada ahli yang mengatakan bahwa inner beauty itu bisa tampak juga karena emosi yang kita miliki. Dan ini Kak Rani juga sangat percaya sekali karena emosi yang kita rasakan setiap harinya, emosi yang bergejolak di dalam diri kita itu akan terpancar keluar lewat wajah kita, ekspresi kita, kata-kata kita. Bisa. Hai. Tapi ini cahayanya memang karena pakai Android ya. Oke. Kak aja panggilnya. Kan ini lagi jadi. Oke. Kak Rani. Oke. Iya. Kak Karis. Agak feedback di tempat saya. Jadi tadi Kak Karis
Saya kan Saya ingin mengungkapkan, jadi menurut para menurut para ahli inner akan beauty itu akan terpancar dari kecerdasan kita, emosi yang kita miliki, semangat gairah kehidupan kita, dan itu akan tercermin dari kata-kata yang kita keluarkan, pola pikir kita, terus kemudian raut wajah, ekspresi kita. Setuju nggak sih Kak Karis? Setuju banget. Setuju banget ya. Setuju banget Karis ya. kayaknya Kak Karis kayaknya ini suara saya feedback feedback juga, saya lepas aja kali ya. biar imbang juga Biar ya imbang suaranya juga ya Iya suaranya. boleh. Mm-mm. Oke. Oke. Tampil kasih sana. Iya, jadi sekali lagi ini masih feedback suaranya. Masih ya, Bu? Masih Iya ya, ya. feedback saya yang suaranya feedback saya sih. Apa saya? Oke, nggak apa-apa saya lanjut dulu ya. Iya, mungkin karena pengaruh handphonenya bisa juga kali ya. Nggak tahu Kalau sih yang ya. lainnya, para pemirsa, Iya, bagaimana para suaranya? pemirsa nih boleh nih ya komentar feedback nggak nih kalau di tempat saya kok kalau di tempat saya kok mengganggu fokus nih. fokus nih. Oke ya, Kak Oke Karis. ya, Jadi Kak Karis, inner beauty itu tadi pendekatannya kan sangat subjektif ya. Jadi setiap orang punya standar kecantikan masing-masing, standar penampilan yang oke itu kayak gimana, kepribadian yang oke itu kayak gimana. Tapi minimal ketika kita punya tadi emosinya oke, kemudian dari sisi kecerdasannya oke, kepribadiannya oke, tutur katanya oke, sikapnya sendirinya oke, punya semangat dan gairah hidup. Bisa dikatakan orang ini tuh sudah 80% punya inner beauty yang bagus. Setuju ya? Setuju ya. Setuju, saya setuju banget. Dan ketika kita deket sama orang-orang yang seperti tadi ciri-cirinya disebutkan tadi, rasanya kita tuh pengen deket terus sama orang-orang seperti itu ya Kak ya. Kalau kita punya teman, sahabat, Mm-mm. selalu pengen ya. Selalu. Dan merasa ceria gitu, ada gairah gitu kalau sama orang. Iya. Jadi kita akhirnya kan bisa jadi magnet untuk orang-orang di sekitar kita ya. Iya, benar. Oke. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, standar kecantikan itu tidak ada yang paling benar, standar yang paling oke. Karena setiap orang punya standar masing-masing. Mungkin standar kecantikan di Amerika cantik, singset, kakinya panjang seperti model. Tapi mungkin standar kecantikan Asia beda lagi, standar kecantikan Afrika beda lagi gitu. Jadi kita harus membandingin standar kecantikan satu sama yang lain. Ini kan hari ini yang penting yang kita omongin adalah gimana memancarkan kecantikan dari dalam, bukan cuma dari luar aja. Oke. Terus Kak Karis pernah nggak sih ada pengalaman ketemu sama orang yang Kak Karis merasa beauty-nya pancar banget sih. Kan ketika pertama kali kita lihat dia nyenengin aja gitu. Pernah nggak sih? Oh, pernah. Pernah ya? Pernah sekali. Pernah. Seperti Oke. kayak misalnya ketemu. Gimana? Kayak gimana? Pengalamannya kayak gimana? Ketika bertemu dengan orang-orang yang memancar seperti itu ya, Bu ya? Iya. Kak ya? Iya. Ketika saya merasa bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, kayak kita tuh energi yang dia keluarkan tuh kayak kena ke kita juga kayak gitu. Jadi mereka tuh ada efek, ada dampak buat kita. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama orang nih pertama kali kita ketemu, terus dia udah kasih senyum, dia udah kasih kayak ramah gitu tuh, kayak kita juga jadi kasih feedback yang baik kayak gitu. Tapi ketika kita bertemu sama orang yang kalau misalnya kayak udah murung-murung kayak gitu, jadi feedbacknya juga sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang yang memancarkan energi yang positif tuh, jadi kita kasih feedback yang positif juga gitu. Oke. Berarti setuju kalau salah satu model untuk kita harus punya inner beauty itu adalah lewat senyum ya. Setuju ya Kak? Iya, salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Karena senyum itu salah satu hal yang ajaib ya. Jadi ketika kita memberikan senyum itu pasti dijamin 70% kita akan dapat sesuatu yang amazing juga ya. Benar. Nih, Benar ya. Kayaknya nih suaranya nih karena dari suara HP-nya Kak Karis. Suara saya ya. Kayaknya dari suara HP-nya. Terus gimana ya? Nggak ada handset ya? Nggak ada. Oke. Setelah saya ngomong yang lainnya.
Gimana? Teman-teman yang lainnya yang dengerin gimana nih? Ya, coba komentarnya ya. Tapi setiap kali saya habis kedengeran dari HP-nya gitu, keulang. Iya. Kalau dari saya enggak sih, Kak. Enggak ya? Enggak. Boleh nggak dikecilin dikit volumenya, Kak? HP-nya. Oh iya, ntar saya kecilin. Oke, udah? Coba ya, Pen. Masih sama sih, Kak. Oh iya, suaranya mantul-mantul katanya. Suaranya mantul-mantul kayak film. Gimana ya? Tapi kalau Tadi yang pertama, tadi awal-awal enggak sih, Kak Karis? Sebelum yang live yang terakhir tuh enggak sih? live yang terakhir enggak? Mm-mm. Coba saya masuk lagi. Saya keluar Oke terus ya, saya coba masuk ya. lagi. Coba ya. Saya sambil jalan bahas ya. Ya, boleh. Oke. Ya, teman-teman, saya lanjut lagi ya. Lebih oke pakai headphone atau enggak nih? Sebetulnya suaranya jadi lebih fokus ya kalau pakai headphone ya. Jadi teman-teman pun akan lebih enak gitu mendengarkannya. Nggak buyar gitu suaranya. Oke, saya akan coba pakai headphone ya sambil menunggu Kak Karis. Nah, kita langsung lanjut ya teman-teman. So, ketika Anda ingin membangun inner beauty dari dalam, banyak hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama nih, kita harus tahu siapa diri kita, apa kekurangan dan apa kelebihan diri kita miliki. Nah, kalau ini Oke, Kak. Udah enggak nih? Udah oke nih? karena ganti HP. Penyakitnya harus ganti HP ya. Gitu kali cara pemulihannya ya. Iya. Tapi sayang suaranya Kak Karis agak kecil sih karena nggak pakai handset sih. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya Kak ya. Nah, jadi kalau kita mau membangun inner beauty nih ceritanya, gimana sih caranya langkah-langkahnya supaya kita punya inner beauty yang oke, kayak temennya Kak Karis tadi ya kan? Ketika pertama kali ketemu kita udah, seru banget nih orang, rasanya pengen deket sama dia terus gitu kan? Mau dong semua teman-teman punya magnet yang kuat gitu. Salah satunya juga untuk menarik hal-hal positif dalam hidup kita dan juga mungkin menarik lawan jenis yang seperti yang kita inginkan gitu ya, dan menarik teman-teman yang baik juga pastinya, menarik rezeki, menarik semua hal-hal baik di dalam kehidupan. Yang pertama nih Kak Karis, kita sebagai pribadi harus tahu dulu ya diri kita tuh kayak gimana, tahu kekurangan kita dan tahu kelebihan diri kita. Ini bisa coba di list di kertas ya kan, Anda bisa sambil gambar-gambar seru, fun, Anda bisa sambil warnain, wah udah ya, sama dong. Ini tiap hari juga jadi catatan saktinya Kak Rani nih. Tapi kebalik ya tulisannya ya. Nah, jadi Anda bisa gambar di tengah tentang diri Anda. Di sisi sini Anda bisa tulis kelebihan, di sisi sini Anda bisa tuliskan kekurangan. Nah, dengan cara seperti ini kita akan bisa lebih mudah memahami diri kita, teman-teman. Sebetulnya saya tuh punya kelebihan apa aja sih, Kak, gitu. Kadang-kadang sih sering ya, Kak Karis, penyakit kita tuh kita kayak susah untuk ngomongin kelebihan kita tuh apa aja gitu. Tapi kalau diminta kekurangan kita apa aja, oh aku tuh banyak banget kekurangannya, aku tuh cerewet, aku egois, aku pelit, gitu. Tapi kalau kita disuruh ngomong kelebihan kita kayaknya susah banget gitu. Apa ya kelebihan aku ya? Kayaknya nggak ada deh gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau explore banyak banget kelebihan yang bisa kita gali. Jadi maksudnya jangan cuma fokus pada sisi kekurangannya aja, tapi fokuslah juga pada kelebihan yang bisa kita gali lebih lanjut. Setuju ya Kak? Banget. Setuju ya? Oke. Nah, jadi mulai dari tahu dulu teman-teman kekurangan Anda apa, kelebihan Anda apa. Nah, dengan kita tahu kelebihan-kelebihan kita akan lebih mudah menggalinya. Oke, kalau saya punya 10 kelebihan, kira-kira kelebihan yang mana yang mau saya gali dulu, yang mau saya tunjukkan kepada dunia gitu. Nah, dengan Anda fokus pada kelebihan-kelebihan Anda, ini akan meningkatkan energi atau hal-hal positif, magnet positif di dalam diri Anda. Itu langkah yang pertama. Kemudian, langkah yang kedua, ketika kita punya kekurangan-kekurangan, teman-teman, bahkan ketika kita punya pengalaman-pengalaman gak enak, mungkin Kak Karis nanti juga bisa cerita ya, pengalaman gak enak masa lalu, ya kan? Pengalaman kegagalan, pasti semua orang di dunia ini pernah. Jadi Anda nggak sendirian, gitu ya. Pengalaman-pengalaman
mungkin dibully orang, kemudian nggak dianggap sama teman-temannya, dijelek-jelekin atau apapun gitu, pasti semua orang punya. Yang terpenting adalah kita terima dulu pengalaman-pengalaman itu. Jadi kita terima, kita sadari, dan kita akui bahwa oke, ini memang bagian dari diri saya, bagian dari kelemahan saya, bagian dari masa lalu saya, dan bukannya kita menolak, kayak nggak mau mengakui, apa sih gini kayak gitu. Jadi kita terima, kita sadari, kita akui bahwa bagian itu adalah bagian dari dalam diri kita juga. So dengan menerima, mengakui ini, kita akan jadi lebih lebih damai, lebih nyaman, lebih oke dengan diri kita, apapun kekurangannya, apapun masa lalunya gitu. Setuju ya Kak, poin kedua ya? Iya. Setuju. Nanti kita sharing ya kayak gimana. Terus kemudian yang ketiga, stop untuk membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Ini penyakit juga nih. Apalagi zaman sekarang, serba sosial media, apalagi kita melihat foto-foto yang begitu menarik, terutama di Instagram ya, karena ini juga cerita para klien dan cerita para mahasiswa juga. Bu, kalau lihat Instagram keseringan itu jadi akhirnya kebiasaannya suka banding-bandingin diri kita sama orang lain. Kayaknya hidupnya orang lain itu kok enak banget, liburan terus, punya pacar ganteng atau apa, badannya bagus, cantik, kaya, rumahnya keren, pekerjaannya keren. Aduh, coba dicek lagi deh. Itu pencitraan atau emang bener-bener, karena mungkin 70-80% ya, saya rasa itu semua hanya yang ditampilkan saja. Setuju ya Kak Karis ya? Coba deh cek sekali lagi, kehidupan si orang yang Anda lihat tuh beneran gak sih kayak gitu? Realitanya tuh sesuai gak sih sama foto-fotonya? Oke lah, boleh kita melihat foto-foto bagus ya di sosial media. Emang keren-keren sih fotonya, terutama di Instagram. Tapi tahu gak sih behind the scene-nya gitu? Seorang model mau dapetin foto yang cantik itu mungkin take-nya bisa 100 kali untuk dapetin 1-2 foto cantik. Nah, jadi kita harus sadari nih hal-hal kayak gitu. Di balik sesuatu yang kelihatannya manis, sesuatu yang kelihatannya indah, sesuatu yang kelihatannya keren gitu, Anda belum tahu kan perjuangan yang ada di belakangnya. Kemudian Anda belum tahu realita kehidupan dia sesungguhnya. So, stop bandingkan diri kita sama orang-orang di luar sana. Kalau emang Anda merasa, aduh kayaknya kebanyakan lihat Instagram tuh bikin aku stres ya udah stop dulu dong lihat Instagram, nggak masalah kok. Nggak masalah gitu kan. Kalau Anda merasa Instagram kok nggak memberikan dampak yang bagus buat saya karena malah jadi pusing bandingin diri saya sama orang lain, ya coba Anda puasa dulu sosial media. Siapa tahu bisa bawa dampak yang bagus buat diri kita. Gitu ya Kak ya. Lalu, ini juga satu hal yang penting banget nih teman-teman, Kak Karis, live lagi. Anda harus merasa unik dan spesial apa adanya. Jadi spesial, unik, hebat, luar biasa untuk kita dicintai, untuk kita dilihat, untuk kita diakui dan disayangi, itu nggak perlu syarat apapun ya teman-teman ya. Nggak butuh kosmetik mahal, tidak butuh harus punya badan yang bagus, tidak perlu harus punya kepintaran yang luar biasa, tidak perlu harus punya prestasi yang luar biasa, harus punya banyak uang, baru Anda akan bisa disayangi, Anda akan diterima oleh lingkungan di sekitar Anda, baru Anda akan diakui apa adanya diri Anda, tanpa embel-embel, tanpa label apapun. Itu sudah unik dan spesial dari sananya. Jadi hargailah diri Anda tanpa syarat apapun. Udah kembali lagi ya? Ya, poin yang berikutnya, Karis tadi, suaranya hilang nggak, Kak Karis? Suaranya hilang nggak, Karis? Belum kedengeran suaranya. Belum kedengeran suaranya. Lip sync doang. Iya. Ini mulai denger nih. Iya, suara Halo, tes Kak. masih hilang nggak? Tapi keputus-putus gitu suaranya, putus-putus. Coba. Ya, kita sambil lanjut ya, teman-teman ya. Nah, jadi penting banget untuk kita punya pola pikir bahwa saya tuh unik, saya tuh spesial, saya tuh layak dicintai, saya tuh udah hebat, luar biasa, udah keren dari sononya, gitu kan? Tanpa embel-embel apapun. Nggak harus pakai batu cincin akik yang mahal kok, nggak harus pakai batu permata yang mahal, nggak harus pakai tas branded, nggak harus pakai barang-barang bermerek, baju-baju bermerek, baru Anda bisa layak dicintai, layak untuk diakui, layak untuk disenangi orang-orang di sekitar Anda. Tapi apapun diri Anda, tanpa embel-embel apapun itu sudah spesial. Nah,
itu pola pikir yang harus kita tanamkan ke diri kita, teman-teman. Terus kemudian yang terakhir, ketika Anda sudah tahu kelebihan dan kekurangan diri Anda sudah menyadari kelemahan-kelemahan diri saya, masa lalu saya, dan lain sebagainya, Anda sudah fokus pada kelebihan-kelebihan yang Anda punya, tahap yang terakhir adalah gali potensi Anda semaksimal mungkin. Sekali lagi, gali potensi Anda semaksimal mungkin. Kenapa itu penting? Karena teman-teman tahu nggak sih, contoh nih ya, contoh. Seorang Mike Tyson, kita nggak akan peduli lagi kan, dulu ketika dia zaman sekolah tuh, Mike Tyson dulu nilai matematikanya berapa ya? Mike Tyson bahasa Inggrisnya bagus deh ya. Terus kemudian pelajaran-pelajaran yang lain oke nggak sih gitu, Mike Tyson bisa masak nggak sih, Mike Tyson bisa menjahit nggak sih, dan lain sebagainya. Ketika Anda sudah punya satu potensi yang luar biasa dan orang akan fokus pada potensi Anda, pada kelebihan Anda, pada hal-hal sisi baiknya diri Anda itu, orang nggak akan pusing lagi dengan hal-hal lain, skill-skill lain yang harus Anda miliki gitu. Jadi stop punya pikiran bahwa saya harus bisa semuanya, saya harus bisa menutupi atau mengurangi kelemahan-kelemahan atau kekurangan di dalam diri saya. Nonsen gitu ya, karena kelemahan itu sifat manusia, semua orang pasti akan punya kelemahan. Tapi yang jadi poin utamanya adalah bagaimana caranya Anda menggali potensi Anda, menggali kelebihan diri Anda, menggali sisi positif Anda semaksimal mungkin. Kayak gitu teman-teman. Oke, saya coba invite lagi. Kak Karis ini sinyalnya malam ini nakal ya. Hai Kak, gimana nih? Boleh dilanjutin aja, nggak apa. Oke, lanjut aja ya Kak ya. Ya teman-teman, so tadi yang gimana? terakhir tadi Karis kurang tahu apa yang terakhir, poin yang terakhir. Yang terakhir adalah menggali potensi kita semaksimal mungkin. Jadi kalau misalkan udah tahu nih, oh saya tuh emang sekolahnya nggak pinter-pinter amat sih, nggak bakalan jadi kumlot. Misalnya contoh ya, nggak bakalan jadi kumlot lah, otak saya tuh nggak secerdas teman saya satu kelas. Tapi Anda punya bakat penyanyi, atau Anda punya bakat stand up comedy mungkin, atau Anda punya bakat masak, menjahit, atau apapun, ayo deh, coba digali semaksimal mungkin, terus kemudian buat itu sebagai trademark atau ciri khas diri kita, yang mungkin orang lain nggak punya gitu. Karena setiap orang pasti dilahirkan dengan talenta-talenta, tapi bagaimana caranya kita menggali talenta itu, mengembangkannya jadi suatu potensi yang unik, yang luar biasa, nah itu PR kita semuanya. Setuju ya, Kak? Setuju kan, Kak Karis? Setuju banget. Ya, Oke. Kak Karis, mungkin ada sharing nih, pengalaman nih tentang Kak Karis sendiri, ataupun teman-teman nih tentang poin-poin yang tadi gitu. Setuju nggak sih? Terus pengalamannya kayak gimana sih selama ini? Untuk pengalaman saya secara pribadi ya. Ya. Saya kan gimana nih masih suaranya terlambat. Iya. Sekarang gambarnya buffering tapi suaranya kedengeran, Kak. Iya, oke. Ini udah belum? Suaranya suka telat, Kak Karis. Iya. Halo. Suaranya suka telat. Jadi udah gerak tapi suaranya telat ya. Suaranya telat. Oke, bentar. Sinyal. Malah left. Oke, ya teman-teman, buat Anda yang punya pengalaman sejenis, pengalaman serupa, yuk komennya di bawah yuk. Dan nanti tanggal 30 Juni, Kak Rani bareng sama Bunda Sukma bakalan ngadain kelas webinar tentang membangun inner beauty. Jadi membangun cantik dan pesona itu dari dalam, bukan cuma dari luarnya aja. Jadi stay tune terus ya. Follow akunnya Tanya Kak Rani dan nanti bakalan dapat update informasinya di Instagram. Oke, sudah kembali lagi Kak. Udah? Oke ya. Yuk tadi sharing suaranya dong. Karena ini ganti HP lagi. Oke. Feedback ya suaranya ya. Feedback ya, pakai ini ya, feedback ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih, kecil sih feedbacknya, nggak sekencang tadi. Kak Karis, sharing dong tentang tadi poin-poin yang tadi, pengalaman pribadi gitu. Apa yang mau di-sharing?
Mm-mm. Aku mau ngambil poin yang ketiga deh, kayaknya stop membandingkan diri dengan orang lain itu. Ya. Menurut pengalaman saya ya, saya ini orangnya berpindah-pindah tempat dari kecil. Itu udah 10 sekolah yang udah aku tempati. Banyak kan? Jadi kalau misalnya di dalam 10 sekolah yang udah kita tempati, tentunya kita tuh udah banyak beradaptasi dengan orang lain. Mulai dari di desa, saya pernah tinggal di desa karena pekerjaan orang tua kan, papa pendeta, mama guru kayak gitu kan. Jadi sering pindah-pindah tempat kayak gitu. Dan ketika saya udah beranjak dewasa, hal itu udah menjadi suatu kebiasaan karena dari kecil memang udah pindah-pindah tempat. Nah, ketika Karis udah pindah-pindah tempat, tentunya kayak dari desa kayak pergi ke kota, dan juga kayak sekarang ini ya kayak udah dari Kalimantan Barat tentunya. Terus pergi ke Semarang, dan tentunya gaya hidup orang-orang di kota dengan di desa tuh berbeda kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara penyesuaian dirinya? Tentunya kalau misalnya kita ngeliat orang lain kan, kalau misalnya kita tidak bisa menerima diri kita, tentunya kayak jadi toksik kayak gitu. Ah, kamu nih kok jelek, kamu nih gini. Jadi membuat kita tidak pede untuk beradaptasi dengan orang lain kayak gitu. Nah, tetapi karena saya secara pribadi saya menyadari bahwa saya nih memiliki kemampuan nih kayak gini, kayak gimana ya, mungkin orang-orang tuh pada lihat kayak ada sih kata-kata yang bilang kayak don't judge dalamnya tuh kayak hanya ngelihat dari covernya doang, tuh jangan hanya dilihat dari covernya doang, tetapi kayak dilihat secara bagaimana sih respon kita. Nah, itulah yang saya berikan kepada orang lain, yang membuat kayak saya tuh bisa berinteraksi yang baik dengan orang lain kayak gitu, karena saya stop untuk membandingkan diri saya dengan orang lain kayak gitu, sehingga saya bisa menerima keadaan diri saya kayak gitu. Oke, ya, ini poinnya bagus banget ya. Sebetulnya juga relate dengan poin yang terakhir ya, Kak Karis. Jadi daripada kita menggali potensi, daripada Kak Karis fokus, aku nih anak perantauan nih, aku gini, aku begitu, beda banget sama teman-teman aku yang lain yang sudah jadi anak kota misalnya gitu. Tapi Kak Karis lebih memilih untuk menggali potensi, caranya gimana gitu. Caranya ya belajar untuk gimana caranya bersosialisasi dengan lebih baik gitu kan. Jadi jadikan kelemahan itu malah menjadi suatu kelebihan, menerima diri sendiri. Kemudian akhirnya sekarang jadi temennya malah jadi banyak di mana-mana ya. Itu jadi satu kelebihan juga ya Kak ya. Seneng banget. Seneng banget ya. Konsep diri yang positif kayak gitu. Iya. Adanya konsep diri yang positif. Tapi Kak Karis, setuju nggak sih bahwa untuk memiliki inner beauty yang oke, punya konsep diri yang oke, energi yang terpancar dari dalam, kita juga perlu banget untuk punya lingkungan-lingkungan yang positif dan mendukung. Setuju nggak? Iya, perlu kan ya? Untuk mengembangkan gitu. Ya, betul. Sekarang kita coba bayangin aja deh teman-teman, kita sudah berniat untuk punya satu inner beauty, satu pola perilaku dan mindset yang bagus gitu kan, udah niat nih pengen kuliah dan ini dan lain sebagainya gitu kan, tapi sorry to say kita tinggal di lingkungan yang tidak mendukung diri kita. Jadi kayak lingkungan yang misalnya contoh nih ya, suka menggosip gitu kan, suka nyinyirin orang gitu kan, terus kemudian lingkungan-lingkungan yang maaf nih level pendidikan mereka tuh menengah ke bawah, sehingga mereka juga tidak support dengan kita yang ingin belajar lebih gitu kan. Nah, ini akan bisa membuat inner beauty atau pesona kita malah ikut redup teman-teman. So, hati-hati banget pilih lingkungan pertemanan, pilih lingkungan, mungkin juga lingkungan tempat tinggal, kemudian lingkungan komunitas-komunitas kita. Cek dulu deh, ini akan membawa kita jadi pribadi yang lebih baik nggak? Kalau ternyata memang lebih banyak sisi negatifnya, pola pikirnya negatif, suka banget nyinyirin orang, kalau ngomong kasar dan lain sebagainya, mending tinggalin aja dan ganti lingkungan yang baru. Setuju ya Kak ya? Setuju banget. Setuju. Jadi lingkungan adalah salah satu aspek yang penting ya teman-teman ketika Anda ingin membangun inner beauty yang bagus. Lingkungan, terus kemudian hal-hal yang Anda baca setiap harinya. Ayo nih, lebih banyakan baca gosip-gosip artis. Gosip-gosip artis. Kalau drakor Bu, kalau drakor. Nah, ini juga drakor nih, satu hal yang seru ya, Kak Karis ya. Nah, ini pengalaman saya pribadi aja kali ya, drakor. Sebetulnya saya tuh bukan seorang penggemar drakor, karena saya juga nggak seneng lihat film, sebetulnya nggak hobi nonton film sama sekali. Tapi belakangan cuma sekedar iseng aja mengisi waktu luang, nyoba-nyoba deh, apa sih drakor, kayaknya kok orang pada tren semua sekarang di TV semua menayangkan drakor. Akhirnya saya nyoba-nyoba iseng gitu kan. Tapi setelah selesai nonton drakor,
untuk diri saya ya, untuk diri saya nggak merasa drakor itu membawa dampak yang positif untuk saya sih, untuk saya. Mungkin untuk orang lain beda lagi ya. Satu, kenapa? Karena saya merasa kok malah jadi menyita waktu saya dengan hal-hal yang nggak penting. Dan jujur, saya tuh bukan tipe orang yang suka dengan film-film yang fiksi-fiksi yang terlalu drama-drama, saya tuh nggak suka kalau saya sih. Mungkin untuk teman-teman yang lain merasa dapat manfaat ya dengan nonton drakor, mungkin dapat satu gambaran tentang kehidupan yang ideal atau apapun, tapi kadang-kadang terlalu banyak nonton drama ini juga punya sisi negatif loh Kak Karis. Salah satunya saya pribadi merasa agak apa ya, terjauhkan dari realita yang ada sih. Jadi kalau misalkan sudah nonton drakor gitu kan, berapa seri gitu ya, berkepanjangan sampai selesai. Kadang-kadang saya tuh untuk kembali lagi ke kehidupan saya, realita, sebentar. Saya kok masih kebawa-bawa terus ya emosinya, masih kebawa-bawa cerita filmnya, masih kebawa-bawa latar belakang si pemain drakor itu gitu. Entah kenapa. Tapi untuk diri saya nggak merasa drakor ada manfaat positifnya untuk saya. Tapi untuk teman-teman ya, it's okay ya. Orang kan mungkin punya hobi beda-beda. Tapi yang penting Anda tahu batasannya sih teman-teman. It's okay untuk kita punya hobi, misalkan hobi nonton drakor, nggak masalah. Tapi yang penting kita tetap tahu kontrol, tahu batasan gitu. Dan hati-hati Kak Karis, banyak banget wanita-wanita, emak-emak, ibu rumah tangga di luar sana, akhirnya jadi lebih sering cekcok sama suaminya karena kebanyakan nonton drakor. Ngeri juga ya. akhirnya gini, Sabtu malam mingguan, kamu mau kemana gitu? Ini loh apa? Mereka tuh akhirnya menuntut suaminya untuk bisa bersikap dan berperilaku seperti yang mereka tonton. Karena ternyata terlalu mendalam, terlalu merasuk banget gitu loh cerita-cerita sebelumnya yang, ya kan? Iya kan? Terus bener itu gak? juga kalau berhubungan dengan kecantikan, kayak sehingga kayak mereka tuh pengen ngikutin artis ini, kayak gitu kan. Jadi kayak ada yang sampai operasi plastik sehingga inner beauty-nya tuh kayak konsep tentang dirinya tuh menurun, pudar akhirnya. Betul. Tapi Kak Karis sendiri nggak setuju ya dengan konsep-konsep operasi plastik atau perubahan-perubahan pada fisik kita hanya untuk supaya jadi lebih cantik, itu setuju nggak sih? Nggak setuju. Kenapa? Iya. Karena gini, kalau misalnya kita gimana ya, orang-orang pada zaman sekarang tuh udah banyak kayak lebih mementingin yang out dibanding yang di dalam. Tapi ketika orang udah memiliki inner beauty, tentunya dia menghargai dirinya dong. Kalau misalnya dia menghargai dirinya, dia tidak merusak citra gitu. Konsep citra dirinya kayak gitu. Itu kan termasuk citra diri ya kalau misalnya dari luar ya. Jadi tidak dirusak kayak itu kan, kita merubah ciptaan Tuhan yang udah diberikan. Kita tidak bersyukur. Betul. Gitu. Apapun bentuknya ya, apapun yang diberikan Tuhan ya, Kak Karis ya. Iya, bentuk. Iya, bentuk ya. Even bahkan, maaf nih, orang-orang yang ternyata terlahir dengan satu kekurangan tertentu gitu kan, mungkin kelainan genetis atau apapun, bahkan orang-orang yang menderita penyakit albino gitu ya, bawaan sejak lahir, tapi mereka bisa membuktikan eksistensi mereka, dan suatu saat akhirnya mereka malah bisa jadi model yang terkenal. Iya, benar tuh, jadi ya kan? model. Bisa menjadi seorang influencer dunia, itu keren banget sih gitu. Malah wajahnya malah dicap sebagai salah satu trademark untuk foto angel face atau apapun gitu loh. Karena hanya dia satu-satunya di dunia yang punya tipe kulit yang seperti itu, warna kulit yang seperti itu. Jadi kan unik banget. Nah, kita bisa menjadikan diri kita atau kekurangan diri kita sebetulnya menjadi satu hal yang bisa kita tampilkan kepada dunia gitu. Jadi jangan malah merasa saya tuh banyak kekurangan, saya kok dilahirkan begini, saya nggak secantik teman saya nggak sepintar teman saya, dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya dia akan malah membuat kita menjadi insecure, membuat kita jadi malah merasa semakin rendah diri, dan lain sebagainya. Nah, tadi juga saya tertarik sih sama konsepnya Kak Karis yang ngomong soal citra diri dan konsep diri ya. Nah, ini kan teman-teman perlu sadari bahwa sebetulnya dimaksud dengan konsep diri adalah bagaimana cara kita melihat diri kita. Sama dengan citra diri. Bagaimana kita mencitrakan diri kita. Nah, apa yang Anda lihat dari diri Anda dan Anda yakini dari diri Anda? Contoh. Kak Rani melihat diri saya sendiri sebagai seorang wanita yang smart, cerdas, manis, lucu, misalnya begitu. Misalnya kayak gitu. Mungkin Kak Karis juga punya penilaian sendiri tentang diri Kak Karis. Nah, pemikiran-pemikiran itu akan terpancar keluar ketika kita bertemu dengan orang-orang.
Dan inilah juga salah satu bagian dari inner beauty gitu. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, konsep diri kita, citra diri kita, keyakinan, sugesti positif terhadap diri kita, itu akan memancar keluar. Dan orang di sekitarnya pun akan merasakan hal yang sama. Otomatis ketika seseorang ketemu sama kita, dia akan memikirkan hal yang sama. Sama seperti kita melihat diri kita sendiri gitu. Setuju nggak Kak Karis? Iya. Bahwa Setuju. pikiran kita Saya akan setuju, memancar Kak. keluar. Setuju banget ya. Setuju. Kalau Kak Karis sendiri melihat diri Kak Karis sendiri sebagai sosok yang seperti apa? Cara melihat diri Kalau sendiri. saya melihat diri saya sendiri sebagai sosok Iya. yang kayak, misalnya nih, kalau misalnya saya udah bangun pagi-pagi, kayak gitu kan, bangun pagi-pagi tidur kayak, itu udah bersyukur banget, kayak masih keadaan masih lengkap, masih sehat, masih kuat, masih diberi nafas kehidupan, saya sangat bersyukur. Nah, terus tuh kayak saya merasa diri saya berharga, kayak gitu. Dan ketika saya melihat orang-orang lain, itu tidak membuat saya terlalu insecure, kayak tidak membuat saya terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena saya merasa diri saya unik, saya berbeda dengan orang lain, kayak gitu. Kecantikan saya tuh datangnya dari apa yang udah saya buat, pemikiran saya yang positif, kayak gitu, membuat diri saya menjadi lebih cantik. Dan untuk kayak apa ya, kayak misalnya kita make upan nih, kayak kecantikan dari luar, itu kan penting juga tuh, jadi dua-duanya itu sama penting kan. Sebagai kan nggak mungkin kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat terus kita lusuh-lusuh, tidak menjaga diri, kayak tidak ngurus diri, nah kayak gitu kan nggak mungkin juga. Jadi dua-duanya juga penting, kayak gitu. Iya, betul. Nah, tadi kan di awal kita bahas bahwa inner beauty adalah sesuatu yang terpancar dari dalam nih, Kak Karis. Tapi di sisi lain, meskipun kita sudah memancarkan dari dalam, tapi saya setuju banget sih sama poinnya Kak Karis, bahwa yang ada di luar, anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, wajah kita, kulit kita, bentuk tubuh kita, tetap harus kita jaga. Dengan kita menjaga anugerah Tuhan ini, bagian tubuh fisik yang kita miliki, ini salah satu cara untuk tetap menjaga inner beauty kita, ya kan? Dengan kita menjaga, merawat diri kita, akan muncul rasa senang, rasa penuh syukur, terus kemudian kita akan senang lah lihat wajah kita sendiri di cermin gitu. Jadi merawat diri apakah penting, merawat kecantikan? Oh ya penting dong. Tapi bukan berarti terus kita harus berdandan yang berlebihan hanya untuk mengimpress orang lain, nggak seperti itu juga, Tapi untuk merawat itu poin yang harus. Justru kalau Kak Rani bilang, orang-orang yang tidak peduli dengan kulitnya, tidak peduli dengan kesehatannya, tidak peduli dengan wajahnya, dengan rambutnya, dia tidak menjaga inner beauty-nya gitu. Jadi istilahnya mungkin menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan ya ke dalam kehidupan kita sih ya. Karena kita nggak merawatnya dengan baik gitu. Iya. Oke. Sama kalau misalnya apa ya, olahraga. Kan itu kan menciptakan suatu hormon endorfin ya, yang membuat kita senang kayak gitu. Betul. Akhirnya kita senang, kita tersenyum, ketika kita bertemu sama orang, kita kayak membawa dampak yang ceria, energi positif juga kayak gitu ya, Bu. Betul. Nah, nanti kita akan uraikan ya. Jadi langkah-langkah sederhana bisa dilakukan apa aja. Ada yang komentar dulu nggak nih Kak Karis? Kita bacain dulu. Tadi ada pertanyaan tuh. Oke, ada pertanyaan. Ini tadi ada dari siapa nih? Success before 30 second. Komunitas menentukan kualitas. Iya dong. Iya, setuju ya Kak Karis ya. Dengan setuju siapa banget. kita berteman, itu akan menunjukkan kualitas diri kita. Jadi kalau Anda ingin pilih-pilih teman itu harus ya. Kalau saya bilang ya, pilih-pilih teman, pilih-pilih komunitas harus. Karena orang akan melihat Kak Karis tuh kayak gimana sih, Kak Rani tuh kayak gimana. Salah satunya lihat jadi dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita bergaul, itu pasti. Jadi hati-hati pilih teman bergaul, teman-teman. Terus ini dari Putriani Silalahi, wow. Novalia Enus, wow, mantap. Gloria 09, halo juga. Success before 30, senyum Kak Karis Rode kok manis ya? Iya dong, ntar ditambah gula makin manis lagi dong. Novalia Enus, mengenai inner beauty yang terjadi di anak kampus kita menurut kakak-kakak gimana? Oke, nah ini juga kenapa hari ini Kak Rani ngajakin seorang mahasiswa psikologi, anak kampus juga, Kak Karis, untuk ngobrol, karena ini pengalaman nyata ya, Kak Karis ya, di mana masa-masa perkuliahan itu kan identik dengan relasi sosial yang luas, banyak kegiatan, komunitas, kemudian penting banget sih untuk menjaga semua aspek dari diri kita, baik itu penampilan juga, pemikiran, kecerdasan, terus kemudian juga bagaimana kita berelasi misalkan dengan dosen, dengan staf di kampus, dengan teman-teman, semuanya gitu ya. Jadi untuk semua usia kita harus tetap memperhatikan inner beauty itu. Nah, ini langsung ke tadi nih.
yang janjinya Kak Rani. Jadi apa sih hal-hal sederhana yang harus kita ingat untuk kita lakukan setiap harinya kalau kita mau semakin memancarkan inner beauty kita dari dalam. Salah satunya tadi yang Kak Karis katakan, dengan lebih sering tersenyum, lihat wajah kita di cermin ketika kita bangun pagi. Seneng nggak sih kalau Anda sendiri seneng lihat wajah diri Anda sendiri? Berarti orang lain pun akan seneng. Nah, tapi kalau kita bangun pagi aja udah, aduh males banget sih muka aku kayak gini, ya gimana orang lain akan senang lihat Anda kan gitu kan? Apa yang terpancar dari dalam akan kita refleksikan juga di luar. Terus kemudian olahraga juga salah satu hal yang positif, bener kata Kak Karis tadi, karena akan semakin banyak hormon-hormon yang sehat, yang bagus banget untuk kulit kita, untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita, dan itu akan memancar keluar. Orang yang rajin olahraga biasanya kita akan ngelihat kayak, wah, wajahnya fresh banget ya gitu. Kayaknya tuh dilihat tuh enak gitu loh ya, dibandingkan orang yang jarang berolahraga. Itu memang benar banget, dan olahraga ini bisa membuat fresh, seger, dan olahraga bisa membuat kita jadi lebih awet muda juga loh Kak Karis. Mau kan? Happy. Gak usah pakai anti-aging ke kosmetik dokter kulit yang mahal-mahal deh gitu. Olahraga aja deh. Sama banyak minum air putih, jaga pola makan sehat, itu penting juga gitu. Terus kemudian tadi yang selalu bersyukur, ini juga salah satu poin yang positif banget Kak Karis, dan buat teman-teman setiap pagi nih ketika Anda bangun pagi, ketika Anda mulai membuka mata, dan ketika Anda mau menutup mata istirahat di malam hari, ayo deh biasakan bersyukur terhadap apapun hal-hal terkecil dalam hidup kita. Kadang kita tuh gampang ya ngomong, udah kok aku udah bersyukur, tapi kalau udah bersyukur wajahnya kayak gitu kan. Nah, jadi syukur yang kita lakukan tuh kayak gimana? Kita benar-benar merefleksikan nggak sih berkah terkecil dalam hidup kita? Bisa bangun pagi, kita masih bisa napas, masih bisa melihat birunya langit, masih bisa memijak bumi yang hijau, terus masih bisa punya organ tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Itu adalah harga termahal yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. So, Anda sudah ingat belum untuk bersyukur terhadap hal-hal kecil seperti itu? Karena ketika kita mengingat hal-hal kecil kayak gitu, dan itu dibiasakan setiap hari, efek dari gratitude atau bersyukur itu akan membawa sifat-sifat positif di dalam diri kita, dan inner beauty itu akan semakin terpancar. Sekarang kita ngomong simple deh, misalnya kita ngomong, saya tuh nggak punya apa-apa. Misalkan ada orang ngomong kayak gitu kan, Kak Karis, saya tuh nggak punya apa-apa, nggak punya modal apa-apa. Bob Sadino pernah ngomong kayak gini, lutut kamu kalau saya ambil mau nggak? Ya nggak mau lah gitu. Oh, oke. Tangan kamu kalau saya ambil mau nggak? Ya nggak mau dong. Jari-jari kamu kalau saya ambil mau nggak? Ya nggak mau gitu. Kalau saya ganti 5M atau 10M atau 15M mau nggak gitu? Ya nggak mau lah. Nah, berarti di dalam diri kita tuh sudah banyak banget value, hal-hal bernilai yang tidak bisa dinilai dengan uang atau dengan apapun juga. Karena ternyata memiliki organ tubuh yang sehat itu harta paling berharga deh teman-teman gitu. Jadi mulai deh bersyukur untuk hal sekecil apapun. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, mulutnya masih bisa berbicara, itu sudah berkah yang sangat luar biasa. Nah, itu poin penting ya Kak Karis ya. Dibiasakan untuk teman-teman selalu bersyukur setiap pagi dan setiap malam ketika akan menutup mata. Kemudian sediakan waktu untuk me time, itu juga penting ya Kak Karis ya. Apapun hobi Anda, apapun kegiatan yang Anda sukai, untuk pokoknya intinya menyediakan waktu untuk diri kita sendiri. Luangkan, nggak perlu banyak-banyak, satu hari 10-15 menit aja, it's okay kok kalau memang sibuk banget gitu ya. Tapi yang penting kita tetap memperhatikan diri kita, baik secara fisik, secara psikologis, secara mental kita gitu. Jangan sampai kita lebih memperhatikan orang lain dibanding diri kita sendiri. Dahulukan diri kita sendiri. Bukan berarti egois ya. Iya benar. Oke, terus kemudian hal-hal lain juga yang harus kita biasakan adalah, yuk mulai berikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Kehidupan kita tuh udah luar biasa banget. Sudah mulai belum kita memberikan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita? Manfaat dari hal terkecil sedikit pun. Dengan kita senyum, dengan kita memberikan dampak positif, kata-kata positif, penguatan untuk orang-orang di sekitar kita, itu sudah memberikan satu dampak yang luar biasa kok. Berarti hidup kita sudah menebarkan manfaat gitu kan. Oh, ada seseorang di luar sana yang menjadi bersemangat nih karena kata-kata saya yang saya tulis di sosial media, misalkan kayak gitu. Nah, berarti hidup Anda sudah memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar Anda. Dan itu penting banget untuk dilatih setiap harinya. Manfaat dalam bentuk apapun. Jangan malah menebarkan fitnah, menebarkan gosip, menebarkan nyinyiran negatif. Aduh, jangan. Stop ya. Terus kemudian menjadi pribadi yang easy going tuh pribadi yang luwes, menyenangkan ya Kak Karis ya, ramah, kemudian diajak ngomong tuh enak, nyambung gitu kan. Tapi bukan berarti juga
Terus akhirnya kita terbuka terhadap semua orang tanpa pilih-pilih, enggak juga. Tapi easy going tuh Anda bisa nyaman dulu dengan diri Anda, sehingga orang lain ketika berbicara dengan Anda, berteman dengan Anda, dia pun akan merasa nyaman karena kita sudah nyaman sama diri kita dulu gitu. Iya. Lalu biasakan juga untuk selalu rendah hati, tidak sombong gitu kan. Dan ini juga salah satu hal yang penting juga Kak Karis, biasakan untuk kita selalu ngomong tolong, maaf, dan terima kasih. 3 kata sakti ya. Tolong, maaf, dan terima kasih. Kepada siapapun, dimanapun berada, apapun situasi dan kondisi Anda, baik sama orang yang baru kenal, maupun keluarga kita, orang yang sudah lama kenal sama kita, biasakan untuk mengucapkan 3 kata itu. Dan inner beauty Anda akan semakin terpancar pasti. Karena kata-katanya menyenangkan, sikapnya menyenangkan, pola pikirnya menyenangkan, semuanya oke. Nah, itu tadi tips-tips mudah yang bisa Anda lakukan setiap harinya. Setuju ya, Kak ya? Setuju banget. Setuju ya? Ini ada yang Iya nih, komentar. apa nih komentar? I am Julius Safes. Aku punya tato, gimana dong? Apakah termasuk merubah badan? Tapi bagi beberapa orang menganggap kalau tato itu art. Thank you. Oke, langsung dijawab aja ya, Kak Karis ya. It's okay ya, karena sekali lagi masalah fisik itu kan tadi relatif ya, teman-teman. Jadi standar ganteng, standar gagah menurut orang, standar tato itu negatif atau positif itu sangat relatif dan subjektif sekali gitu. Tapi ya it's okay selama Anda memaknai tato itu, oh ya udah ini memang bagian dari jati diri saya melakukannya karena suatu tujuan art atau seni gitu, bukan untuk suatu tujuannya negatif. Meskipun mungkin di masyarakat kita banyak yang beranggapan orang yang bertato tuh konotasinya negatif. Masih banyak ya yang beranggapan kayak gitu ya, Kak Karis ya. Tapi selama Anda bisa menampilkan diri kita dengan baik, dengan positif, yang penting pancaran yang dari dalam itu, sikap Anda oke, Anda charming, Anda ramah, mudah bergaul dengan orang lain, suka menolong, pribadi Anda menyenangkan, ya udahlah gitu. Masalah tato ya udahlah, nggak usah dipusingin lagi. Yang penting yang bisa Anda pancarkan dari dalam tuh oke dulu. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab nih. Ada siapa lagi nih Kak Karis yang berkomentar? Belum ada nih, ayo teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertanya nih, mumpung nih. Ada Lukman Toga Torop. Shalom kakak-kakak. Ya, shalom. Oh ya, Kak Karis. Ini untuk seri-seri bincang-bincang sama mahasiswa kayak gini. Ini kan hari Senin ya. Nanti di hari Rabu, Kak Rani juga bakalan ngomong dengan salah satu tokoh influencer anak muda juga tentang public speaking buat anak-anak muda dan apa sih yang harus kita terapkan kalau kita mau menerapkan ilmu hipnosis di dalam public speaking. Ribet banget ini. Ilmu hipnosis dalam public speaking. Jadi kata-kata yang menghipnosis pendengar Anda. Jadi nanti hari Rabu ya di jam 8 juga Kak Rani bakal live dengan seorang influencer anak muda. Asik ya nanti ya dengerin ya. Dan nanti di hari Kamis dan Jumatnya Kak Rani juga masih bakalan ngajakin live teman-teman kita Kak Karis, mahasiswa psikologi dari UNAKI. Topiknya tentang pacaran LDR dan toxic relationship. Pokoknya jam 8 malam nanti wah, pasti akan Kak Rani posting di akun Instagram, pokoknya stay tune aja terus jam 8 malam seringnya live-nya ya. Nanti yang belum follow nih silakan di follow nih. Ya, follow ya, dan nantikan terus update-update, pokoknya acaranya pasti menarik, menyenangkan. Dan Kak Karis, nanti tanggal 30 Juni, Kak Rani dan Bunda Sukma akan mengadakan kelas webinar ya, lewat aplikasi Zoom, bagaimana membangun inner beauty untuk membangun pesona dari dalam. Jadi nanti ikutin aja, pokoknya postingannya di akun Instagram ini, buat teman-teman yang mau ikut atau pengen nanya-nanya dulu, bisa DM ke Kak Rani. Itu free atau gimana? Apa prabayar? Itu nanti akan berbayar, tapi nanti akan ikutin update-nya aja, biayanya berapa gitu ya. Oke, seru nih, dapat ilmu. Harus dong ya. Kak Karis, ada lagi nggak sih yang mau di-sharingin nih tentang inner beauty, tentang pengalaman sehari-hari, mumpung masih ada waktu, tinggal 1 menit. Itu tentang inner beauty ya. Aku sih lumayan sih, tadi itu sebelum-sebelumnya tuh kayak banyak-banyak belajar, kayak cari-cari kayak gimana sih menurut inner beauty, menurut pandangan orang-orang kayak gitu kan. Betul. Inner beauty berarti kayak kecantikan dari dalam kayak gitu. Tentunya kayak berhubungan dengan personality orang kan. Berhubungan dengan personality. Terus dari personality itu kayak bagaimana konsep dirinya memandang dirinya, kayak gimana sih, terkadang tuh orang tuh bingung kayak gimana sih kayak ngelihat orang kayak inner beauty tuh bagaimana sih kayak gitu kan, bingung.
apa sih inner beauty tuh kayak gimana sih cara ngelihat orang dia punya inner beauty atau tidak? Kan relatif ya, Kak Iya, ya. iya. Mm-mm. Relatif ya. Jadi kayak ada beberapa yang saya udah pelajari kayak gitu. Ya itu kayak menyadari